Ardian Syaf secara resmi dipecat dari Marvel. Kontroversi komik X-Men Gold karya ilustrator Indonesia Ardian Syaf berujung pada pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak Marvel tanggal 11 Maret lalu. Pemecatan ini ternyata bentuk sanksi kedisiplinan yang diberikan oleh Marvel Comics kepada Ardian Syaf. Ardian secara sengaja menyisipkan simbol angka 212 dan Al-Maidah 51 di dalam komik X-Men Gold yang sedang ia garap. Simbol angka ini merujuk pada kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bagi Ardian, lambang 212 adalah lambang cinta dan keadilan. Tapi di mata dunia, kasus Ahok adalah bentuk intoleransi agama dan Marvel tidak mentolerir hal itu. Karena simbol angka tersebut, citra Marvel dianggap buruk. Itulah alasan Marvel memutus kontrak Ardian. Ardian minta maaf secara resmi melalui akun Facebooknya, tapi ia sudah menghapus postingan tersebut. Setelah kontraknya diputus, Ardian membuat sebuah pernyataan anti-Yahudi di dalam wawancaranya dengan Jawa Post yang mengatakan, Marvel kan punya Disney, begitu Yahudi disinggung, ya tidak ada ampun. Padahal sebelumnya, dalam capture obrolan antara ia dengan fansnya, Ardian mengatakan bahwa ia punya banyak teman Kristen dan Yahudi. Ia juga sudah bekerja dengan mereka selama 10 tahun. Tapi apa yang ia ucapkan berbeda dengan kenyataannya, dan mungkin sebenarnya ia tidak menyadari bahwa dirinya sendiri anti-Yahudi dan anti-Kristen. Apalagi Ardian pernah mengungkapkannya dalam sebuah postingan di Facebook bahwa ia ingin bertemu dengan Ketua FPI Rizik Syihab yang mendukung gerakan anti-Ahok. Tidak lama setelah kontraknya diputus, impian Ardian untuk bertemu dengan Rizik Syihab terwujud. Mungkin karir Ardian sudah selesai di Marvel, tapi tampaknya Ardian punya karir baru di masa depan bersama FPI. Ini dia kompilasi karya seni yang jadi kontroversi. Apakah sudah ada yang membaca komiknya? Marvel Studio melalui comicbooks.com pada tanggal 8 April lalu sudah mengkonfirmasi isu kontroversi komik X-Men Gold. Marvel juga akan memberikan sanksi tegas kepada komikusnya. Ardian Syaf, sang komikus X-Men Gold ini menyelipkan pandangan politiknya ke dalam komik sebagai bentuk protesnya pada Ahok. Ardian menyisipkan dua simbol angka terkait kasus penistaan agama Ahok. Pertama, angka 212 pada gedung. Angka ini merujuk pada demo FPI di Jakarta tanggal 2 Desember lalu, aksi protes kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Kedua, angka yang ada pada kaos karakter Colossus yang merujuk pada ayat Al-Maidah 51. Tentunya fans Ardian yang menyadari simbol-simbol yang Ardian gambar di dalam komiknya merasa terkejut. Salah satu fans komik Marvel memposting kekecewaannya melalui surat terbuka di Facebook yang langsung ditujukan kepada Marvel Comics. Meskipun banyak mengecewakan fansnya, Ardian mengatakan bahwa ia memang sengaja memasukkan pandangan politiknya soal kasus Ahok. Ardian mengunggah percakapannya dengan fans. Ia mengungkapkan alasan kenapa ia mendukung gerakan anti-Ahok dan dimasukkan ke dalam komik X-Men Gold. Namun apa yang dilakukan Ardian ini tidak tepat ia lakukan karena ia menyelipkan isu intoleransi agama dan persoalan politik. Menanggapi isu tersebut, pihak Marvel menyatakan akan menghilangkan bagian yang menjadi kontroversi dalam komik X-Men Gold. Ardian Syaf juga akan diberi sanksi kedisiplinan oleh Marvel Studio, meskipun belum diketahui apa bentuk sanksinya. Namun yang pasti, Ardian sudah menghancurkan karirnya karena karyanya sendiri. #Makan Mayit, proyek seni mendapat kecaman dari publik. #Makan Mayit adalah proyek seni milik Natasha Gabriela Tonte yang mengangkat tema kanibalisme dikecam oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pameran #Makan Mayit ini diadakan pada tanggal 25 Februari 2017 lalu di sebuah restoran di Kemang, Jakarta Selatan dengan harga tiket masuk sebesar Rp500.000. Ya, untuk menikmati makan malam mayat ini, Anda hanya perlu membayar Rp500.000. Natasha dinilai telah melewati batas dalam mengekspresikan keseniannya yang merusak norma sosial. Proyek seni ini menyajikan makan malam yang menyerupai tubuh dan otak bayi. Ada pula sajian yang berbentuk janin bayi berwarna merah yang terbuat dari puding. Beberapa hidangan lain juga disajikan di dalam tubuh boneka bayi. Proyek ini ingin mengajak audiens untuk merasakan sensasi makan bayi. Dalam sebuah wawancara, Natasha mengatakan bahwa karyanya ini merupakan salah satu bagian dari eksperimen sosial. Ia ingin melihat bagaimana reaksi publik menanggapi persoalan tentang kanibalisme. Tidak sedikit netizen yang mengkritik dan menuduh Natasha sebagai seorang psikopat. Menurutnya, hakikat psikopat dan kanibal ada dalam setiap pribadi manusia. Sebuah karya seni memang bisa menjadi sarana bagi seniman untuk mengkritik isu sosial. Tapi, tampaknya karya Natasha Gabriela Tonte ini tidak cukup kuat konteksnya. Jadi tidak heran jika banyak publik yang mengecam. Ekspresi dalam berkesenian itu wajar dilakukan oleh seorang seniman, tapi tetap diperlukan konteks yang beralasan di dalamnya. Bagaimana menurut Anda?
Kartunis Malaysia bernama Zunar ditangkap karena gambar buatannya. Seorang kartunis politik Malaysia yang terkenal suka mengejek skandal Perdana Menteri negara itu sekali lagi telah ditangkap karena menghasut. Seniman Zulkifli Anwar ul Haq, 54 tahun, dengan nama pena Zunar dan karyanya sering mengolok-olok Perdana Menteri Najib Razak. Pejabat Amerika Serikat mengatakan Malaysia Official 1 yang secara luas diyakini sebagai Razak mencuri jutaan dolar dari 1 MDB dana pembangunan negara. Masa pendukung Razak yang marah menyerang sebuah pameran kartun Zunar di Penang minggu lalu. Masa merusak karya seni Zunar dan memaksa pameran untuk ditutup. Jadi sepertinya karya Zunar benar-benar telah membuat marah seseorang. Zunar ditangkap karena memfitnah. Dia sudah memiliki 9 tuduhan serupa yang belum dibawa ke pengadilan. Semua berhubungan dengan gambar. Amnesty International mengatakan penangkapan Zunar adalah sebuah ekspresi kemarahan. Kelompok hak asasi manusia mengatakan Malaysia menggunakan hukum yang represif untuk membungkam dan menghukum suara-suara di bawah kedok keamanan nasional. Malaysia telah menangkap beberapa kritikus pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, dan Najib Razak menggunakan kekuasaannya untuk mengorbankan hak-hak kebebasan berbicara.